Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim. Gimana anak-anakku di rumah kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam keadaan semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini bertemu dengan Bapak Guru PAI, insya Allah akan menjelaskan tentang keteladanan para nabi dan ashabul kahfi. Namun pada kesempatan ini kita mari belajar tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Nabi Zakaria alaihissalam taat beribadah, terus berdoa, tidak putus-putusnya kepada Allah SWT, hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, yaitu tadi penggantinya Nabi Yahya alaihissalam, maka kaumnya akan berontak lagi, akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan melakukan kejahatan-kejahatan. Maka Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah untuk senantiasa mengkabulkan doanya agar diberikan anak keturunan. Dan Nabi Zakaria alaihissalam dengan istrinya adalah orang-orang yang sudah tua atau sudah usia lanjut. Sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Jadi Nabi Zakaria ini adalah Nabi yang dititipkan oleh salah satu saudaranya untuk menjaga Siti Maryam. Kemudian Nabi Zakaria ini mengasuhnya sampai dewasa. Di mana? Di mihrab. Apa itu mihrab? Mihrab itu adalah suatu tempat seperti kamar atau seperti musola yang banyak di situ orang sholat. Cuman di situ hanya Siti Maryam doang, karena di situ yang dimiliki oleh Nabi Zakaria. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab, ke tempatnya, ke majlis atau ke musola atau ke kamarnya Maryam, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat, sedang sujud, sedang beribadah. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan, yang mana buah itu dari musim panas, sedangkan pada hari itu adalah pada waktu itu ada musim dingin. Dalam hati Nabi Zakaria alaihissalam bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buah musim panas itu, padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan tentang asal muasal buah-buah kepadanya. Hai Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buah ini semua? Nabi Zakaria bertanya pada Maryam. Kemudian Maryam menjawab, ini adalah pemberian Allah SWT yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Subhanallah. Jadi Sayyidah Maryam alaihissalam diam di mihrab atau di kamar atau di tempat seperti musola, tempat ibadahnya khusus buat perempuan tadi Maryam. Dan tidak pernah nyari makan, tidak pernah nyari minum, tapi di situ ada disediakan oleh Allah SWT melalui malah malaikat. Inilah kemuliaan Sayyidah Maryam. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku. Ini sudah berada di depan mataku. Jadi kalau matahari sudah terbit, muncullah makanan tersebut, buah-buahan. Demikian pula bila matahari terbenam. Begitu juga matahari ketika tidak ada, terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Kemudian Nabi Zakaria merasa heran dan takjub. Bukanlah Allah SWT berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang kehendaki tanpa perhitungan? Jadi Allah maha kuasa dengan segala apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diberikan rezeki ke siapa, mau diberikan rezeki ke hewan, ke binatang, tumbuhan, manusia, Allah maha kuasa karena Allah maha segala-galanya. Suatu peristiwa yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam bahwa mulutnya tidak akan berbicara atau berkomunikasi 3 hari 3 malam dengan sesama manusia yang lainnya.
Padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya. Untuk memahamkan orang, selama 3 hari itu ia harus memperbanyak tasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Ternyata Nabi Zakaria punya istri, istrinya tuh tidak bisa hamil pertamanya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, adik-adikku yang semangat belajarnya, dikarenai anak, diberikan kehamilan istrinya. Karena istrinya luar biasa juga membantu Nabi Zakaria beribadah, bertasbih, memohon pada Allah untuk meminta. Allah SWT memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria, anak yang diberi nama Yahya alaihissalam. Itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria pada akhirnya di usia yang tua dan istrinya pun yang tua, yang kalau menurut ilmu kedokteran pada zaman kita nih, emang zaman dulu juga diberitahukan bahwasanya tidak mungkin hamil, tidak mungkin punya anak, karena itu perkiraan manusia. Tapi kalau karena Allah, kalau bagi Allah ilmu Allah itu tidak bisa dilepas. Bagaimana menurut Allah, terserah Allah. Walaupun dalam keadaan tua atau bahasa kita nenek-nenek kakek-kakek, tetap kalau Allah mengizinkan hamil maka dia hamil beranak. Maka Nabi Zakaria alhamdulillah mempunyai keturunan Nabi Yahya alaihissalam. Anak-anakku, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat dijadikan teladan untuk memperoleh keinginan kita. Kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Jadi kita harus berusaha berdoa. Jadi jangan berdoa doang tapi harus berusaha. Seperti Nabi Zakaria, berusaha kepada Allah, ikhtiarnya luar biasa, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku, ketika kita pengen sesuatu, kita pengen naik kelas, kita pengen nilainya lebih tinggi daripada teman kita pengen ranking pertama atau juara 1, maka kita harus senantiasa memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang cerdas, pintar dan pandai. Dan jangan lupa selalu belajar. Setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi pasti manusia akan Allah beri cobaan, dan ketahuilah bahwa cobaan itu pasti ada hikmahnya. Seperti Nabi Zakaria tadi, cobaannya apa? Di usia tua tidak memiliki keturunan. Kemudian takut ketika tidak punya anak keturunan, tidak akan ada yang melanjutkan dakwahnya, estafet dakwahnya yang mengajak kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria berusaha, akhirnya Allah takdirkan dengan memiliki punya anak. Begitu adik-adikku di rumah. Jadi pada intinya kisah ini menjelaskan kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan putus asa, dan juga ibadahnya harus sungguh-sungguh dan ikhlas dalam keadaan apapun. Kita dalam sakit, dalam banyak cobaan, tetap kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi kalau kita dititipkan amanah, termasuk Nabi Zakaria dititipkan amanah yang bernama Maryam ya. Maryam itu ditaruh di tempat kamar khusus atau majlis khusus. Maka Maryam tadi ibadahnya luar biasa, sampai Allah memberikan makanan melalui malaikatnya tanpa dengan berusaha. Tapi tetap kita sebagai manusia harus berusaha. Terima kasih adik-adikku, mudah-mudahan pada paham dan mengerti. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.